Inilah alasan kenapa Obito Uchiha menjadi kuat dan jahat setelah diselamatkan Madara Uchiha. Obito Uchiha bertransformasi dari seorang Chunin yang cengeng, mudah menangis, menjadi salah satu ancaman terbesar di dunia shinobi, karena kombinasi modifikasi fisik yang ekstrim dan pelatihan langsung dari legenda klan Uchiha, Madara Uchiha. Berikut adalah rincian detail mengapa Obito menjadi begitu kuat setelah diselamatkan Madara. Yang pertama, integrasi sel Hashirama Senju. Madara Uchiha menanamkan sel Hashirama Senju ke dalam tubuh Obito Uchiha untuk menyelamatkan nyawanya setelah ia terluka parah akibat tertimpa batu besar selama Perang Dunia Shinobi ketiga. Setelah Obito tertimbun reruntuhan, Madara menginstruksikan Zetsu Putih untuk menjemputnya dan membawanya ke markas bawah tanah di kuburan pegunungan. Karena seluruh sisi kanan tubuh Obito hancur, Madara menggunakan materi buatan dari sel Hashirama, yang dibudidayakan melalui patung iblis jalur luar, untuk mengganti anggota tubuh yang rusak tersebut. Materi yang ditanamkan sebenarnya adalah Zetsu Putih, yang merupakan makhluk buatan berbasis DNA Hashirama Senju. Hal ini memungkinkan tubuh Obito tidak lagi membutuhkan makanan atau air secara rutin untuk bertahan hidup. Sel ini memberikan kemampuan penyembuhan instan, yang memungkinkan Obito selamat dari luka-luka yang seharusnya mematikan. Penanaman sel ini secara drastis meningkatkan kemampuan bertarung Obito. Gabungan antara DNA Senju dan Cakra Uchiha miliknya memungkinkan Obito menggunakan teknik elemen kayu yang sangat kuat. Kapasitas Cakra Obito meningkat secara signifikan, memungkinkannya untuk mengendalikan monster berekor dan teknik-teknik tingkat tinggi lainnya. Yang kedua, kebangkitan Mangekyo Sharingan tanpa efek samping. Kebangkitan Mangekyo Sharingan Obito terjadi melalui peristiwa traumatis yang mendalam, sementara kemampuannya untuk menggunakannya secara terus-menerus tanpa efek samping, seperti kebutaan, disebabkan oleh faktor biologis unik pada tubuhnya. Mangekyo Sharingan Obito bangkit secara bersamaan dengan milik Kakashi Hatake selama Perang Dunia Shinobi ketiga. Obito menyaksikan langsung kematian Rin Nohara, orang yang paling ia cintai, yang tewas di tangan rekannya sendiri, Kakashi. Kesedihan dan keputusasaan yang ekstrim ini melepaskan cakra khusus dari otaknya ke saraf optik, mengubah Sharingan dua Tomoe miliknya langsung menjadi Mangekyo Sharingan. Ia memperoleh kemampuan Kamui, sebuah ninjutsu ruang waktu yang memungkinkan tubuhnya menjadi transparan, berpindah ke dimensi lain, atau menyedot objek ke dalam dimensi tersebut. Berbeda dengan pengguna Mangekyo Sharingan lain seperti Itachi atau Sasuke yang mengalami penurunan penglihatan hingga kebutaan, Obito dapat menggunakan kekuatannya selama belasan tahun tanpa masalah penglihatan. Hal ini dimungkinkan karena setelah tubuh bagian kanannya hancur tertimpa batu, Madara Uchiha merekonstruksi tubuh Obito menggunakan sel dari Hashirama Senju, Hokage pertama, dan material Zetsu Putih. Sel Hashirama memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa. Setiap kali Obito menggunakan Mangekyo Sharingan yang biasanya merusak mata, sel Hashirama secara otomatis memperbaiki kerusakan tersebut dan mereset efek buruknya. Sel Hashirama juga memberikan pasokan cakra yang sangat besar, memungkinkan Obito menggunakan teknik Kamui berkali-kali tanpa kelelahan fisik yang berarti. Yang ketiga, pelatihan dan pengetahuan dari Madara. Madara Uchiha melatih dan mendidik Obito Uchiha melalui kombinasi manipulasi psikologis, dan transfer pengetahuan rahasia klan Uchiha untuk mempersiapkannya menjadi penerusnya. Madara tidak hanya melatih kemampuan bertarung, tetapi juga merusak mental Obito agar sejalan dengan tujuannya. Madara mengatur skenario di mana Obito menyaksikan kematian Rin Nohara di tangan Kakashi Hatake untuk memicu kebencian yang mendalam dan membangkitkan Mangekyo Sharingan. Madara terus-menerus memaparkan pandangan pesimistisnya tentang dunia ninja dan menjelaskan detail rencana mata bulan, Infinite Tsukuyomi, kepada Obito sebagai satu-satunya cara untuk menciptakan dunia tanpa penderitaan. Madara menggunakan waktu singkat sebelum kematiannya untuk menurunkan ilmu-ilmunya. Dipercaya bahwa Madara menggunakan Genjutsu Tsukuyomi untuk mempercepat proses pembelajaran. Dalam dunia ilusi ini, Madara bisa memanipulasi waktu dan mengajarinya selama bertahun-tahun hanya dalam hitungan detik atau menit di dunia nyata. Madara mengajarkan Obito berbagai jutsu terlarang Uchiha seperti Izanagi, teknik Rikudo, 6 jalan, serta penggunaan Yin dan Yang rilis. Madara meninggalkan Zetsu hitam sebagai manifestasi kehendaknya untuk membimbing Obito lebih lanjut setelah Madara mati, sementara Zetsu putih membantu Obito beradaptasi dengan tubuh barunya. Yang keempat, transformasi mental. Transformasi mental Obito Uchiha adalah salah satu perjalanan karakter paling tragis dan kompleks dalam seri Naruto. Perubahan ini terbagi dalam 3 fase utama, dari seorang idealis yang penuh kasih, menjadi nihilistik yang dingin, hingga akhirnya menemukan kembali jati dirinya melalui penebusan. Pada awalnya, Obito adalah seorang ninja yang ceria, loyal, dan sangat menjunjung tinggi persahabatan. Mirip dengan Naruto, ia ingin diakui oleh penduduk desa dan menjadi pemimpin yang melindungi semua orang.
Ia adalah orang yang memberikan prinsip ikonik kepada Kakashi. Ninja yang melanggar aturan adalah sampah, tapi mereka yang meninggalkan temannya lebih buruk dari sampah. Titik balik mental terbesar Obito terjadi ketika ia menyaksikan Rin Nohara tewas di tangan Kakashi. Kejadian tersebut menghancurkan tekadnya. Ia menyimpulkan bahwa dunia ini salah dan merupakan neraka yang tidak layak ditinggali. Ia melepaskan jati dirinya, menyatakan bahwa ia adalah bukan siapa-siapa dan tidak lagi peduli dengan namanya atau desanya. Dalam kondisi mental yang rapuh, ia mudah dipengaruhi oleh ideologi Madara Uchiha untuk menciptakan dunia mimpi melalui Tsukuyomi tak terbatas. Untuk menjalankan rencananya, Obito mengadopsi berbagai identitas mental sebagai bentuk manipulasi. Tobi, karakter konyol dan kekanak-kanakan untuk menyembunyikan ancaman aslinya di dalam Akatsuki. Uchiha Madara, persona dingin, berwibawa, dan haus kekuasaan untuk mengintimidasi dunia ninja dan memicu perang dunia shinobi keempat. Selama perang, konfrontasi dengan Naruto Uzumaki memaksa Obito menghadapi krisis identitas. Naruto menjadi pengingat akan dirinya yang dulu. Ceramah, Naruto membuatnya menyadari betapa ia telah memanipulasi orang lain dan betapa salahnya jalan yang ia ambil. Ia akhirnya menerima kembali identitasnya sebagai Obito Uchiha yang ingin menjadi Hokage, dan memilih untuk membantu aliansi ninja guna menghentikan Madara dan Kaguya sebagai bentuk penebusan dosa. Nah, itulah alasan kenapa Obito Uchiha menjadi kuat dan jahat setelah diselamatkan Madara Uchiha. Bagaimana menurutmu? Silahkan beri pendapatmu di kolom komentar.